Halo teman-teman, selamat siang. Halo Kak, selamat. Mana Saza tadi tuh sama kayak Hana waktu itu ya, dia udah join dari jam itu kan. Terus aku masih ada kelas yang lain, dia bilang, ya kelasnya udah mulai katanya. Itu masih kelas yang sebelumnya. Mana dia belum join lagi. Halo, ini Dimas ya dan sama ada murid baru nih. Coba kenalan nih. Halo, Halo Miss. boleh kenalan dulu ya, karena kita baru ketemu nih ya. Coba Iya, kenalan boleh. namanya dulu, terus asal mana, umur berapa? Oke Miss. Em, Sebelumnya, nama saya Vibi. Saya kelas 10 asal dari Kota Medan. Jadi, semoga kita bisa bekerja sama lebih baik. Bisa lebih mengenal saya. Soalnya kalau kan ada kata di mana kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Iya. Oke, thank you. Oke. Siapa? Sorry, namanya siapa? Agak susah nih pelafalannya, aku nggak tahu nih. Phoebe? Iya, Miss. Oh, Vibi, Miss. Phoebe. Oke. Salam kenal ya, Phoebe ya. Ya, Miss. Phoebe tapi Miss. aman di daerah situ, di sekitar rumah Aman, Miss. Phoebe. Oke. Siapa lagi? Kayaknya Naila dari Medan juga nggak sih ya? Dia Naila belum join. Ada juga yang dari Medan, kayak Naila Medan deh kalau nggak salah. Phoebe sebelum ini kelasnya hari apa? Sebenarnya hari Sabtu, cuman kan orangnya cuman ada 4 orang, jadi dibubarkan gitu. Oh, ya di merge ya. Siapa? Miss sebelumnya? Miss atau Miss Siva. oh, enggak sih, aku nggak tahu. Tanya aja. Oke, tunggu yang lain ya. Kak, maaf gak bisa on cam sama Meg soalnya lagi pergi. Pergi maksudnya kamu lagi di luar gitu deh, Mas. Oke, nggak apa-apa. Halo Saza. Gak usah diingetin, gak usah diingetin. Nggak apa-apa. Hana juga pernah gitu ya, ada ya? Masuk yang sebelumnya. Iya, Kak. Misalnya bisa on cam nggak nih? Oh, lagi di jalan nih, Mas. Wah, ini masih nyempetin nih, Mas. Keren nih. Kalian mau ujian nggak sih? Iya, Ya, Senin besok Iya. ya? Iya. Semuanya nih. Ujian. Keren, keren, keren. Semangat. Udah belajar belum? Udah tadi malam. Real kah? Apa mata pelajarnya besok? Kalau pertama biasanya Pancasila gitu nggak sih ya? Apa langsung kayak fisika gitu? Oh iya, Vibi. Tahu sih. Apa saja? Kurang tahu, belum Duh, dikasih tahu. besok ujiannya belum dikasih tahu jadwalnya. Belum, jadi belajar aja sebisanya. Gitu. Kamu nggak ini tidak merasa cepet apa terlalu mepet gitu ngasih jadwalnya? Apa, Kak? Nggak terlalu mepet gitu kalau hari ini belum dikasih jadwalnya. Enggak, Besok udah kan biasa. ujiannya. Santai banget lagi. IPS dan bahasa Indo. PSGU. Kalau aku dulu sih masih hari pertama tuh biasanya masih kayak Pancasila, bahasa Indonesia gitu. Terus hari-hari kayak udah Rabu Kamis tuh baru kayak matematika bareng sama fisika gitu. Dulu ya, di tahun berapa itu? Oke. Oh ya, Vivi bukannya di kelas sebelumnya udah dapat materi hari ini ya, Vivi ya? Iya, Miss, udah, Miss. Cuman disuruh masuk aja, Miss. Sampai materi berapa ya terakhir di kelas sebelumnya? Kalau nggak salah sampai materi ke-12. Ke-12 aku nggak masuk. Apa ke-12 tuh bikin apa? Oh, belum tahu. Berarti Eh, 11 ngapain terakhir?
11 kalau nggak salah mau create image yang dimana yang antagonis protagonis gitu, Miss. Ah, oke. Hmm. Wah, apa ya hari ini ngulang lagi ya? Nggak apa-apa, Miss. Biar tambah pengetahuannya lagi. Wes, oke oke. Oke teman-teman, kayak aku bilang minggu lalu hari ini kita udah masuk ke modul baru ya teman-temannya nih udah baru kemarin baru masuk modul baru nih. Jadi modul adalah gambar. Kita nggak pakai teks lagi, nggak menghasilkan teks aja. Hari ini kita belajar menghasilkan gambar. Hari ini kita pakai, biasanya kan kita pakai ChatGPT aja ya teman-teman ya. Sebenarnya boleh teman-teman mau pakai ChatGPT, tapi hari ini aku juga bakal kenalin AI baru, namanya adalah Makespace. Jadi nanti di website itu fokus Makespace itu sebenarnya sama, dia AI. Bedanya dia em, menghasilkan sebuah gambar. Kalau ChatGPT kan dia bisa menghasilkan teks, maksudnya menghasilkan teks itu dia bisa kalian ajak ngobrol, kalian melengkapi sebuah kalimat gitu kan. Kalau di Makespace dia itu hanya menghasilkan sebuah gambar gitu. Jadi kalian bebas deh mau pakai yang mana nanti. Hmm, Oke. Oke, jadi hari ini kita bahas tentang pembuatan gambar. Nah, sebenarnya cara apa lagi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi selain dari teks adalah video dan gambar. Jadi semua itu adalah jenis grafis, teman-teman. Bahkan slide yang aku jelaskan pun kalau nggak ada gambar, nggak ada kayak gini, cuman tulisan aja juga pasti kalian ngelihatnya bosen dan males ya buat baca gitu ya. Nah, makanya kalau ada sebuah grafisnya, ada gambarnya, ada animasi, entah itu mau gambar atau video, itu bakal lebih menarik tuh. Nah, hari ini kita akan perhatikan bagaimana model grafis bekerja dan bagaimana perbedaannya dengan model teks yang udah kita pelajarin. Terus juga kita akan pelajari cara menghasilkan gambar dan membuat prompt dengan benar. Tuh. Sebelumnya kita bahas dulu dari cara kerja DALL-E. Jadi DALL-E ini adalah eh, model atau seperti mesin ya istilahnya dalam bahasa manusia biasa yang kita gunakan untuk ChatGPT dan Makespace. Jadi ChatGPT itu kan memungkinkan kita untuk menghasilkan beberapa gambar per hari. Sedangkan yang akan kita pelajari Makespace si Make ini jaringan baru yang akan kita pelajari gitu aja. Fakta menariknya model Kandinsky itu dinamai berdasarkan seniman terkenal. Nah, kayak kita bahas dulu dari alatnya dari Dell-E. Jadi Dell-E itu adalah salah satu model terbaik untuk pembuatan gambar, dibuat oleh OpenAI oleh pengembang yang sama, yaitu ChatGPT. Nah, salah satu model yang paling canggih yang menonjol dibanding yang lain Dell-E ini. Kenapa? Karena dia itu memudahkan dalam membuat prompt, terus konteksnya juga jelas, detailnya dia tinggi, tingkat kreativitasnya juga tinggi, terus ada ketersediaan berbagai gaya. Nah, di dalam DLI terdapat tiga komponen, teman-teman. Ada clip, ada glide, sama ada untitled atau nggak berjudul. Nah, si clip ini tugasnya menghasilkan deskripsi teks berdasarkan sebuah gambar. Si glide-nya dia menggunakan clip untuk menghasilkan gambar, sedangkan untuk untitled itu tugasnya meningkatkan resolusi. Nah, ketiga ini ada clip, glide, sama untitled, yaitu bersama-sama membentuk DALL-E. Oke, kita pahami dulu cara kerja satu persatunya. Yang pertama dari clip. Jadi jaringan saraf ini menggunakan banyak data dalam bentuk pasangan deskripsi gambar dan dapat memberikan deskripsi tentang apa yang digambarkan di dalamnya sebagai respon terhadap gambar tersebut. Jadi dia tuh mengumpulkan banyak gambar dari berbagai jenis, berbagai angle tentang anjing. Akhirnya dia menyimpan dan menyimpulkan bahwa gambar itu adalah anjing gitu. Begitu juga untuk pesawat dan pizza. Jadi banyak lagi. Nah, jadi cara kerja klip tuh, misal ada gambar nih, dia tuh disuruh menganalisis bahwa ini tuh gambar apa gitu. Dan dia bisa menjawab bahwa itu adalah gambar anjing dengan akurasi 98%. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang glide. Karena kenapa kita pakainya yang glide ya. Jadi kita bukan akan mengenali sebuah gambar itu apa, melainkan kita akan membuat sebuah prompt dan menyuruh AI untuk membuat gambarnya. Jadi kita butuh si glide-nya. Nah,
Jadi GLIDE juga berperan sebagai jaringan saraf. Jaringan ini bekerja berdasarkan prinsip model difusi. Jadi proses pembuatan gambar dimulai dengan sekumpulan piksel yang berupa noise putih. Warna piksel gambar aslinya akan acak. Nah, setelah itu, Glide akan mulai mengubah piksel dalam beberapa tahap sambil terus menanyakan kepada klip apakah prosesnya berjalan dengan benar atau tidak. Jadi pertama nih, kita suruh AI-nya untuk membuat burung kiwi ya, bukan buah kiwi. Jadi generasi yang pertama dia akan membuat berdasarkan piksel-piksel ini, lalu sambil menanyakan ke klipnya. Jadi bagaimana bentuk gambarnya. Sayangnya si klip menjawab bahwa itu masih jauh dari burung kiwi. Terus generasi selanjutnya dia tanya lagi, terus gimana sekarang gambarnya? Sudah mulai mendekati. Terus tanya lagi bagaimana bentuk gambarnya. Bagus sekali gambarnya sudah mirip nih sama burung kiwi. Terus sampai akhirnya jadi kayak gini nih. Burung kiwi dengan akurasi 96%. Nah, setelah itu baru si antitel jaringan saraf yang terakhir komponen terakhir itu digunakan. Jadi tugasnya untuk meningkatkan resolusi gambar yang dihasilkan oleh glide-nya. Jadi perlu dilakukan karena hasil dari glide-nya itu teman-teman cuma 64 kali 64 piksel. Jadi kalau kalian biasanya nonton YouTube ya, terus kalau lagi jaringannya lagi bermasalah tuh kan otomatis dia akan resolusinya yang paling kecil tuh. Jadi kayak blur gitu ya. Tuh, jadi dia itu menghasilkan resolusi yang rendah. Makanya kita butuh si antitel ini untuk menghasilkan resolusi yang lebih tinggi, jadi supaya jelas. Gitu. Jadi peningkatannya juga eh, nggak langsung gitu ya, tapi juga bertahap. Akhirnya si gambar burung kiwi ini menghasilkan seperti ini nih. Tuh. Nah, terakhir terus gimana berarti cara kerja lebih jelasnya tentang DEL-I? Nah, sebenarnya juga nggak ada yang benar-benar tahu, teman-teman. Jadi kok kayak misteri gitu ya. Jadi semua itu berkaitan dengan cara pasangan gambar dan kata disimpan di klip. Jadi setiap pasangan direpresentasikan oleh sebuah vektor dalam ruang multidimensi. Nah, untuk mempermudah kita anggap setiap pasangan tersebut adalah sebuah titik di bidang datar. Jadi di dalam klip, pasangan-pasangan yang memiliki makna serupa itu saling berdekatan. Jadi semakin tidak mirip pasangan-pasangan tersebut, semakin berjauhan posisinya, titik-titiknya itu. Gitu. Misal nih ada pasangan-pasangan anjing di dalam pesawat, terus ada pasangan-pasangan dengan anjing, ada pasangan-pasangan dengan pizza, pasangan-pasangan dengan pesawat terbang gitu. Jadi semakin dia mirip, dia akan berdekatan titik-titiknya. Kalau dia jauh ya berarti nggak mirip, dia akan istilahnya tuh kayak dia tuh berkumpul dengan teman-temannya gitu yang semirip dengan dia. Nah, jadi di antara semua pasangan yang berkaitan dengan anjing, anjing kecil akan berada lebih jauh dari anjing besar. Di antara semua pesawat, pesawat asli juga akan berada lebih jauh dari pesawat kertas. Nah, semua pasangan-pasangan yang berkaitan dengan anjing itu lebih dekat dengan kelompok pasangan lain yang berkaitan dengan hewan. Semua pasangan yang berkaitan dengan pesawat juga lebih dekat dengan kendaraan lain dibandingnya. Misal penguin gitu kan. Meskipun dia agak mirip kan ya, tapi juga dia kan jauh dari penguin. Berarti dia akan kumpul dengan yang lebih mirip dengan transportasi. Nah, faktanya tidak ada yang tahu secara pasti bagaimana pasangan-pasangan itu disusun. Jadi pada saat yang sama, jaringan saraf dapat berpikir dalam bentuk gambar, hampir seperti kalian dan aku ya, tetapi tetap tidak mungkin untuk memahami atau merumuskan gambar-gambar ini secara matematisnya. Nah, neuron-neuron di otak kita itu bekerja dengan cara yang serupa, tapi tidak membantu karena para ilmuwan pun tidak banyak memahami tentang hal itu. Gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang prompt yang baik karena kita akan bikin gambar dari sebuah prompt juga. Gitu. Oke, sebelum kita bahas tentang cara bikin prompt yang baik, setelah ini bakal ada gambar kata yang akan muncul di slide-nya. Mungkin kalian bisa sampaikan kira-kira kalau kata tersebut muncul atau ke pop out gitu, apa yang kalian pikirin tentang kata itu gitu. Boleh tentang misal mungkin kegunaannya atau warnanya atau dia biasanya kalian temuin di mana gitu bebas. Oke, meja dulu. Apa yang kalian pikirin tentang meja, teman-teman? Halo? Apa yang kalian pikirin tentang meja? Ada 4 kaki. Oke.
Yang lain misal warnanya mungkin atau kegunaannya bebas. Apa? Terbuat dari kayu bentuknya bermacam-macam. Oke. Nah, jadi kalian menceritakan tentang meja yang kalian tahu, yang kalian bayangin gitu ya. Jadi pertama itu pasti sebuah konsep muncul. Pertama pasti ke pop out apa sih yang kalian pertama notice dari meja, terus nanti berkembang tuh. Misal kalian kayak tadi dia bilang jenisnya, terus warnanya, padahal itu juga berbagai macam gitu ya. Terus kita coba lagi, misal ada burung beo nih. Apa yang kalian pikirkan tentang burung beo? Berwarna-warni. Berwarna-warni, Miss. Ya, benang-warni. Terus kata sifat terbang nih. Ada lagi nggak? Burung beo tuh ada ciri khasnya nggak sih? Setahu aku ya. Apa coba ciri khasnya burung beo? Bisa bicara. Iya, bisa meniru ini ya, suara kita kan? Ya, jadi kalian udah tahu juga tentang burung beo. Jadi semakin lama atau semakin banyak yang kalian bayangkan tentang burung beo, semakin juga banyak detail yang bisa kalian ungkapkan gitu ya. Sama seperti prom, teman-teman. Jadi semakin baik promnya, maka akan semakin dikit waktu yang perlu kalian habiskan untuk membuat prom tersebut. Gitu. Nah, di sini ada contoh dari prom dan menghasilkan sebuah gambar nih. Promnya adalah burung beo merah kuning di sebelah kanan dan burung beo hijau biru di sebelah kiri. Langit cerah tanpa awan di belakang. Nah, dari prom tersebut, teman-teman, ada beberapa kesalahan nih dari gambarnya yang dihasilkan. Jadi warna burung beo itu tidak sesuai dengan permintaan. Terus ada awan di langit, padahal kita nggak minta supaya ada awan kan. Terus burung beo di sebelah kiri itu memiliki dua mata di sebelah sisi yang sama. Itu beberapa kesalahan yang dilakukan oleh AI-nya. Gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, untuk membuat promnya kita perlu yang namanya peraturannya. Nah, dalam dokumentasi make space-nya untuk membuat sebuah prom yang baik itu harus berikan konteks yang sebanyak mungkin. Terus kalian juga harus pisahkan data dalam permintaan dengan koma sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Terus permintaan harus singkat dan jelas. Itu ya. Terus aturan lain yang sebenarnya nggak tertulis dalam dokumentasinya itu sulit bagi jaringan saraf untuk menghasilkan gambar dengan beberapa objek yang memiliki banyak komponen. Dalam kasus kita, objeknya adalah burung beo. Jadi di kasus sebelumnya ini ada dua objek burung beo dengan kriteria yang berbeda gitu ya. Jadi yang satunya merah kuning di sebelah kanan, burung beo hijau biru sebelah kiri. Nah, itu membuat jaringan saraf agak bingung tuh di situ, teman-teman. Jadi kalau bisa menuliskan sebuah prompt sebenarnya kalau bisa tuh objeknya jangan objek yang sama dengan dua kriteria yang berbeda. Tuh, itu akan membuat si jaringan generatif tuh kesulitan. Jadi misal contoh yang benar nih, seekor burung beo duduk di dahan, bulunya berwarna biru dan kuning, gurun di sekelilingnya, dan langit di belakangnya. Nah, hasilnya kayak gini. Lebih bagus kan? Tuh, jadi permintaan tersebut itu bagus karena semua aturan yang udah disebutkan di dokumentasi itu udah terpatuhi. Jadi semua burung beo duduk di dahan, ada konteksnya ya, bukan cuma burung beo biru kuning. Terus permintaannya juga dipisahkan dengan koma satu sama lain. Jadi kayak setelah kalian menuliskan suatu hal, lalu hal selanjutnya itu berbeda konteksnya, itu dituliskan koma. Jadi biar jelas gitu, jangan langsung seekor burung beo duduk di dahan, bulunya berwarna biru dan kuning. Itu kan bingung ya. Jangan kan AI, kita pun yang baca sebenarnya bingung. Terus setiap komponen permintaan itu dirumuskan secara singkat dan jelas, bukan dalam bentuk kalimat yang utuh. Gitu. Oke, ini juga ada contoh dari pembuatan gambar ini ya. Jadi misal kalian tulis promptnya, hasilkan seekor kuda yang menunggangi bebek di alam liar, dia bakal hasilnya kayak gini. Sedangkan kalau kalian pakai prinsip yang tadi, misal ini,
kuda menunggang bebek, kuda putih, surah yang indah, bla bla bla, menggunakan aturan yang udah aku sebutin tadi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Tuh, jadi kalau kalian lihat bedanya pasti agak jauh ya, mana yang dihasilkan dari menurut dokumentasi yang benar dan kalau kalian nulisinnya singkat gitu. Oke, selanjutnya ini kelebihan dan kekurangan dari ChatGPT dulu. Jadi kelebihannya kalau ChatGPT itu ya tentunya kalian sering pakai ya, jadi kalian paham gitu bahasa-bahasa ChatGPT juga paham untuk mengartikan bahasa kalian dengan mudah. Terus juga dia tuh menghasilkan gambar enggak sih, enggak cepat ya, agak lama. Kalau kalian pernah nggak bikin di ChatGPT gambar? Kalau aku gambar anime sih, Ah, komik. komik bikin, bikin di ChatGPT ya? Iya, minta dibikinin komik Hmm, gambarnya buat contoh. oke oke. Lama ya saya generate-nya, muternya. Iya, muternya Iya, lama. muternya lama di ChatGPT itu setahu aku ya. Terus juga permintaannya itu ya karena kita udah pakai sering ChatGPT, jadi kalian tinggal nulis aja ya sesuai kemauan kalian gitu, buatkan gambar, bla bla bla. Tapi kekurangannya dia itu karena gratis ya, cuman sehari itu 3 gambar teman-teman. Terus juga nggak ada cara supaya kita bisa edit gambarnya. Jadi misal ada yang kesalahan dari gambar pertama, ya kita bikin prom lagi tuh, terus masukkan gambar yang kedua. Gitu. Jadi kita editnya edit promnya, bukan edit gambarnya. Terus kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Makespace. Kekurangannya Makespace ini tidak memahami bahasa manusia dengan baik. Jadi kalian harus ngatur promnya secara benar, terus juga pakai bahasa Inggris. Nah, kelebihannya dia jumlah generasinya nggak terbatas, terus prosesnya juga lumayan cepat, dan dia juga ada kesempatan untuk milih rasionya. Ini nanti aku kasih linknya dari Makespace-nya, kalian daftar dulu pakai Google, terus kalau udah daftar kalian ke home-nya. Bagian home, dan di bagian sini kalian tulisin promnya. Jadi nanti kalau misal mau nulis di promnya diterjemahin ke bahasa Inggris dulu. Terus kalian kirim deh. Klik yang ini, nanti gambarnya akan muncul di sebelah kanan. Gitu. Terus di bagian bawahnya promnya ini ada advance, kalian klik, terus scroll ke bawah, dia ada pilihan aspek rasionya. Jadi kalian bisa pilih rasio yang tepat yang mana. Tuh, karena nanti minggu depan sih baru dipakai rasionya. Kalau hari ini sih mungkin rasionya pakai 1.1 kalau nggak salah ya. Kalau minggu depan tuh baru kita tentuin rasionya pakai yang landscape. Tuh, ini juga beberapa fitur yang ada. Terus jangan bayar ya teman-teman ya. Kita pakai yang free-free aja. Jadi jangan berlangganan lah. Seperti itu. Oke, untuk tugas satunya teman-teman nanti di soal yang terakhir kalau nggak salah atau soal nomor 3 ya, itu akan bikin sebuah gambar ini. Jadi teman-teman menuliskan sebuah prompt yang benar supaya hasil dari gambar teman-teman itu mirip dengan ini. Nggak harus 100% mirip, tapi yang penting kalau bisa semua elemen-elemen yang ada di sini ada ya. Jadi misalnya ada hotdog terbang nih, terus ada juga latarnya Menara Eiffel dengan lumba-lumba terbang gitu. Terus kalau bisa juga gayanya ya, jadi misal di sini kan gayanya agak sedikit realistis nih ya, jangan dibuat kartun banget gitu, jangan jauh banget lah. Kalau bisa sedikit mirip-mirip dengan latar ada awan-awannya atau mungkin ada suasana senja gitu. Jadi kalian jelaskan di prom ya. Oke? Oke, Baik, Kak. sip. Nanti kalau sudah seperti biasa, kalian kirim di platform. Aku coba ajarin pakai Maxspace-nya dulu ya. Di platform ada kan link Maxspace-nya? Sebentar, kita buka platform nomor 1. Oh, nggak ada ya? Ntar aku kasih link Maxspace-nya di kolom chat. Kalian daftar dulu, terus masuk ke home. Terus kalian tinggal tulis aja di sini. Jangan lupa dalam bahasa Inggris.
Terus kalau kalian klik advance, dia bisa pilih rasionya. Nah, hasilnya nanti promnya kalau udah ditulisin, kalian klik yang ini. Dan nanti gambarnya ada di sebelah sini. Seperti itu. Mungkin kita jawab dulu ya, ini ya platformnya kita kerjakan bersama-sama dulu, platform nomor 1, sambil teman-teman buka. Itu, udah aku kasih linknya, Saza. Tes, suaraku jelas kan masih? Jelas, Kak. Oke, ada yang ngobrol soalnya di sebelah. Oke, ini siapa nih? Siva Nabila ini. Halo, Siva Nabila. Siva Nabila, SMP Ar-Rahman, siapa ini? Aku di kelas tambahan, Kak. Oh iya, Ya, kemarin aku sempat ketinggalan terus daerahnya buat ke kelas yang ini. oh iya, aku belum ada terima info sih. Oke, ini Naila. Halo Naila. Naila, baik-baik aja Naila. Ya, Miss, untuk yang nomor 3 itu pakai ChatGPT atau Make? Pakai Backspace ya, biar nanti nggak ada batasan. Karena di ChatGPT cuma ada 3. Nggak, aku mau tanya ini, Naila di lokasi rumah Naila baik-baik aja. Iya, kemarin hari Kamisnya banjir, sekarang udah nggak lagi. Oke, hati-hati ya nanti Naila ya. Oke, kita kerjain bareng-bareng atau udah kalian kerjain ini? Kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 1 dulu. Jadi ada 3 Dikerjain. komponen. Gimana? Udah dikerjain. Ya udah bantu Malah kerjain. semua. Oke, gak apa. Ada 3 komponen di dalam del I. Apa teman-teman? Yang udah aku jelasin tadi. Sweep, Mm-mm. glide, sama peningkatan resolusi. Ya, dengan resolusinya antitel itu ya tadi ya. Oke, silakan dijawab seperti ini. Kalau ada yang tidak paham, ditanyakan ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Jadi aturan yang harus diikuti untuk membuat perintah yang baik atau prompt yang baik untuk generasi gambar. Ada yang bisa bantu aku? Di mana aja nih? Aturan yang benar. Jelaskan sedetail mungkin. Uh-uh. Mana? Jelaskan sedetail mungkin Iya, ya. Terus, iya. Permintaan harus ringkas. terus. Data dalam permainan ditulis dalam satu kalimat tanpa dengan koma. Oke. Itu aku ya. Sip. Terima kasih, Hana. Sama Kak. Untuk nomor 3 kayak aku bilang tadi ya. Jadi silakan dikerjakan di ChatGPT atau Makespace kalian. Bebas, tapi menurut aku kalian langsung pakai Makespace aja ya. Karena ChatGPT udah pasti ada batasannya itu nanti. Kalau masih belum bisa login, biasanya teman-teman tuh pas baru pertama daftar, ya masih kayak muncul ada error gitu ya. Ada ke pop out notification error gitu. Kalian coba refresh, reload dulu, terus kalian daftar lagi.
Kak, ini dibuat langsung bahasa Inggrisnya atau diterjemahkan dulu? Di Macspace. Iya. Iya, pakai bahasa Inggris. Coba share screen teman-teman. Udah bisa daftar semua di Backspace-nya? Atau ada yang masih error? Biasanya masih error sih kalau pertama daftar tuh. Masih daftar. Oke. Coba bikin promnya Nailah. Di Backspace-nya pakai bahasa Inggris. Mau langsung tulis bahasa Inggris atau mau translate dulu? Lagi diterjemahin di Google. Oke. Bibi udah. Is. Nah, kalau udah bisa dikirim. Oke. Oh ya, teman-teman kalau nomor 3 udah, teman-teman bisa lanjut ke yang bintang ya. Jadi di bagian soal bintang itu, teman-teman bebas mau bikin gambar apapun, tidak ada batasan, sesuai imajinasi kalian masing-masing. Tapi kalian harus pilih salah satu gayanya. Jadi kalian tentuin di promnya, kalian sebutin, kalian pilih gaya mana, mau pakai yang pixel art, atau pencil drawing, atau cyberpunk, atau anime. Itu kalian pilih salah satu, kalian sebutin di promnya. Gitu. Bebas gambar apapun. Tapi jangan yang mengandung sara ya. Ini yang gak saya scan bisa kah? Nggak ada kesulitan?
Siva Nabila bisa. Sivanya ada dua nih. Bisa, Kak. Oke. Wes. Tapi lumba-lumbanya kok Menara Eiffelnya ada dua gitu sih, Pak? Nah, maksudnya Itu menara yang di Malaysia itu yang ada dua itu kayaknya bukan bukan Menara itu Eiffel yang di menara Paris. Paris ya, Kak? Siva pakai apa? Pakai ChatGPT atau pakai Maxspace? Kalau pakai Maxspace-nya bikin lagi apa? Prom lagi aja Siva. Kan gratis dia. Maksudnya nggak ada batasan. Bikin lagi aja Oke, promnya oke. diubah-ubah terus pakai kayak tulisin satu gitu Eiffel Tower-nya yang jadi dua. Terus kalau bisa lumba-lumbanya terbang di atas ya, bukan berenang di bawahnya itu. Coba aja dulu. Waktunya masih banyak kok. Ada yang hasilnya nyeleneh lagi nggak? Lucu nih, coba dibagikan kelucuan. Nah, itu lebih ya better tuh dah. Downloadnya gimana, Kak? Downloadnya coba di X dulu. Pas dia masih kecil itu kamu klik, kamu pakai mouse atau pakai touchpad di laptop? Pakai touchscreen. Oh, pakai touchscreen. Coba di Mm-mm. gimana ya? Ada biasanya kalau kalau di mouse tuh kan klik kanan, terus kalau di touchpad tuh biasanya klik klik dua kali gitu. Terus kalau di touchscreen tuh bisa. Nah, itu muncul nggak? Diklik. Nah, tuh barusan ada pilihan muncul. Diklik apa tuh barusan sama kamu? Nah, Ini, nah, klik apa tuh Shiva? Aku juga pengen tahu klik apa tuh. ini pakai ininya apa sih namanya? Ini Yang yang mana, Kak? Save image. save image. Oke, makasih. Sama-sama. Naila translate-nya bisa langsung di laptopnya ini aja. Naila nanti setelah ditranslate di copy terus langsung taruh di sini Nah, gitu. ini hasil aku banget. Udah Daripada setengah jalan, ntar lagi siap. iya iya nggak apa-apa. Maksudnya aku saran nanti aja kalau bikin gambar lagi ya. MS. Gimana Saza? Oh, nggak kok jadi aneh sih. Mana lihat coba share screen. Nggak mood kali AI kamu. Kenapa dia Maksudnya berwarna emas gitu? nggak tahu. Ini lumba-lumba sultan. Harus Hotdognya telepon mana? lagi. Hotdognya Oh tuh. iya, hotdognya nggak ada. Malah bikin dolphin aja ya. Hotdog ya. Ya nggak Nggak ada apa-apa sih. kebetulan. Mau dia warna kuning ya. Tapi kalau kamu pengen lebih akurat ya berarti kamu coba bikin supaya bilang warnanya warna normal dolphin apa gitu, jangan dibikin kuning gitu. Mas, kalau udah siap gimana, Mas? Itunya, perintahnya, Mas. Pengiriman. Itu kamu belum login ya? Coba diklik yang ada itu putih-putihnya tuh barusan. Namanya. Ini. Nah, itu kamu klik yang Google dulu. Tadi udah login loh, Miss. Iya, dia error di kadang.
Hmm. Nah, dah diklik lagi. Sip. Eh, Kalau udah kerjain, udah yang bintang juga, Siva udah. Miss, ini kok malah kayak gini Belum. ya? Yang bintang kerjain Kak? Diapain? Iya, yang bintang dikerjain juga. Miss, ini kok jadi kayak gini? Nah, itu kamu mungkin belum cantumin gaya gaya gambarnya. Coba minta untuk gayanya realistis, itu masih gaya kartun tuh. Yang bintang juga ya, Siva ya, dikerjakan ya. Oke. Masih kartun ya? Miss masih kartun juga. Jadi gimana ya? Tapi udah mirip sih, udah ada elemennya juga. Tapi menurut kamu lebih mirip yang gambar yang pertama atau yang kedua, Naila? Yang ini sih, Miss. Iya ya, lebih mirip yang bawah sih. Nggak apa-apa sih. Yang penting kita udah cantumin realistis, tapi dia aja yang nggak mau jadi realistis. Nah, itu diklik eh download. Oke, sip. Miss, Mac saya nggak mau create. Coba. Oh iya, udah share screen ya, sorry, sorry. Coba aku lihat. TB. Ah, udah diklik, dia muncul apa? Ya, dia kenapa dia muncul begitu? Bibi Miss, kalau udah pernah pakai Maxpace sebelumnya? Udah, Miss. Oh, udah pernah yang bikin itu ya sebelum kelas ini ya. Iya, Miss. Tuh kayaknya jatahnya udah habis. Bener sebenarnya beberapa orang tuh emang ada yang kena ini sih. Dia ada dibatasi gitu. Tapi kalau aku sih sebelum udah bikin gambar banyak belum ada sih, belum dapet batas gitu. Kak, ini gimana Ya udah caranya? nggak apa-apa. Tapi bisa pakai ChatGPT kan? Udah selesai juga ya tugasnya ya. Ya udah nggak apa-apa. Iya, Miss, udah coba. Gimana Kalau Naila? ini gimana? Udah, kan udah download barusan sama kamu. Ya udah bisa. Heeh, itu dikirim. Ada icon paperclip tuh. Mm-mm. Nah, gambar yang barusan dikirim. Nah, Open. ya, open. Oke, sip. Kalau udah dicentang soalnya. Nah, ini Naila bikin gambar apapun bebas, nggak ada batasan. Yang penting tidak mengandung sara ya. Terus Naila pilih nanti di promnya dikasih dengan gaya pixel atau pencil drawing atau cyberpunk atau anime. Tuh, pilih salah satu gaya gambarnya. Paham, Naila? Paham. Oke.
Nah, kalau aku kirim yang kayak gini nggak apa-apa kan? Apa? Udah bener kok itu. Oh, jadinya bikin di ChatGPT, Oke. Saza. Iya, tadi udah coba Oke. di situ nggak bisa. Oke, di-download aja tuh ada tuh. Yang satunya. Yang ini logonya di sini nih tadi. Nah, Vivi bikin apa yang bintangnya? Iya, Miss. Bikin apa yang gambar bintang? Ini ya, Miss. Iya, coba lihat gambarnya. Eh, ini Miss, apa tuh, Miss? Nggak kelihatan. Kayaknya share screen-nya masih share screen ini nggak sih? Chrome aja nggak sih? Ini, Miss. Wih, bagus banget. Apa ini? Ini karakter anime kesukaan kamu kah? Atau kamu Eh, imajinasi aja? ya, imajinasi aja, Miss. Is, bagus banget ini. Terima kasih, Miss. Sip, sip. Karena bisa, nggak ada kendala. Bisa, Kak. Oke, Shannon bisa, Dimas. Oke. Mas, Ya, ini udah disuruh pakai pixel mode tapi nggak bisa, Mas. iya ya. Tapi udah Gimana tuh? bagus sih itu. Coba di bawahnya, di advance, diklik advance nih, Nailah. Kayaknya di sini ada Oh, pilihan fiturnya deh. Terus ke bawah, nggak ada ya? Ya udahlah, nggak bisa berarti. Dia emang agak ini sih, agak rewel. Tapi udah bagus kok. Kalau Naila ngerasa kurang ini, coba di-generate lagi deh. Kalau udah ngerasa bagus juga nggak apa-apa. Pakai itu aja. Nah,
Oke, sip. Coba aku lihat yang udah selesai siapa aja nih. Oke, Hana sama Shannon kalau udah dikirim ya. Kita istirahat dulu ya teman-teman ya, 5 menit ya. Nanti kita balik lagi. Iya, Kak. Iya, Kak. Tahukah kamu, ternyata hanya ada satu trofi Piala Dunia yang asli di dunia ini. Banyak orang mengira trofi itu terbuat sepenuhnya dari emas murni. Tapi faktanya tidak sepenuhnya begitu. Awalnya, FIFA meminta para pematung dari 7 negara berbeda untuk mengajukan 3 kebiasaan orang Swiss yang kebawa sama kita sampai sekarang. Yang pertama, jalan kaki. Dan itu cepat. FYI guys, orang-orang sini tuh emang jalannya bisa 2 sampai 3 kali lebih cepat dari kita. Makanya kadang kalau lagi jalanan itu suka lambat jalan cepet juga, takut hambat mereka gitu loh. Terus ya lama-lama jadi biasa, sampai pas teman minggu kita datang mereka pun kaget karena jalan jadi gerak. Next, ini yang menurutku paling aneh, yang tadi pas musim dingin alasannya sih saya gak keringetan, bukan cucinya memang sering itu. Makanya mostly orang-orang tuh cuma mandi sekali sehari aja pas final hari. Kalau gue sih yang penting cuci muka aja, pakai deodoran dan pakai parfum wanginya banget seharian. Terus ya gue juga suka orang sedikit DIY banget guys. Pokoknya gue tahu rumahku jarang banget pakai untuk bagus sih. Gimana caranya kita nih cepat jadi misalnya ini ulang ada satu jalan aja bisa sentuh gitu, nah terus airnya itu nyimpannya ke tuh gitu kayak ibaratnya kita mau kayak gitu juga ya. Ini saya dapat jadi kita gagal minum. Orang-orang Medan saat banjir, jadi kemarin-kemarin di Medan juga lagi banjir ya, bahkan ini kalian lihat sendiri langsung
Kita balik lagi. Kenapa nggak bisa, Hana? Maksudnya nggak bisa apanya tuh? Tombol selanjutnya itu nggak bisa, Kak, untuk lanjut ke level selanjutnya. Di atasnya itu ada yang centang itu nggak? Di atasnya ada icon ini tuh. Ada Udah, centang. udah Udah, ada. udah Ya, ada udah dicentang. belum. Coba centang dulu. Iya, Kak. Oh ya, udah bisa, Kak. Kasih, Kak. Oke. Dicentang ya setelah kirim sesuatu. Sama-sama. Iya. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke materi yang kedua. Jadi yang kedua ini kita sama bikin gambar lagi, tapi beda kasus nih. Jadi gimana cara mencapai generasi yang akurat. Jadi tidak sederhana yang terlihat ya teman-teman ya. Jadi prompt yang disusun dengan baik itu tidak cukup untuk membuat gambar yang sepenuhnya sesuai dengan parameter yang diberikan. Jadi dibutuhkan prompt yang sangat baik, bukan cuman baik aja. Ini ada dua gambar, sebenarnya hampir sama ya. Cewek dengan wanita dengan payung transparan, terus ada di tengah-tengah jalan seperti ada ubur-ubur terbang. Kita bandingkan, jadi kalau kita lihat di gambar kedua ini, ubur-uburnya tidak alami kalau ada yang di sini nih. Jadi gambar kedua ini kurang detail. Terus juga ada sama lagi di gambar dua ini perempuan memegang payung hitam. Tapi bedanya nih temanya lebih gelap ya, bukan ungu kayak tadi. Nah, di sini kesalahannya adalah di gambar yang pertama, dia itu tangannya ini nggak jelas nih, dia tangan kanan atau tangan kiri. Kalau dia tangan kanan, kan harusnya tangan kanan tuh, tapi tangan kirinya seperti menghilang. Terus juga ini, apa ya ini ya, gagang kayu, gagang, Payung. iya gagang payungnya terpisah gitu kan, nggak mungkin itu tuh kayak terbang gitu ya. Itu kesalahan dalam AI wajar lah ya. Jadi untuk menghindari kesalahan itu ya kita harus bikin prompt serinci mungkin. Jadi semakin rinci promptnya maka hasilnya juga akan semakin baik. Misal nih kalau prompt yang ini dia tuh kayak gini doang. Jadi seorang wanita muda mengenakan jas hujan bla bla bla. Sedangkan kalau prompt yang kedua yang gambar cewek ini, wanita ini dia tuh promptnya sepanjang ini. Tapi tentunya kalian nggak akan aku suruh bikin prompt sepanjang ini ya. Jadi prompt yang panjang itu juga bukan dibikin dari awal dari nol, tapi dia tuh cuman tulis inti promptnya aja, lalu minta ChatGPT untuk buatkan prompt secara detail. Gitu. Lalu diterjemahkan, kalau untuk backspace, maka diterjemahkan promptnya ke bahasa Inggris. Nah, selanjutnya tugas yang ada di platform nomor 2, teman-teman bikin poster. Jadi, kalau teman-teman punya serial TV atau ada film atau game atau mungkin ada tokoh-tokoh di buku favorit teman-teman. Nah, tokohnya itu diganti sama panda gitu. Jadi misalnya contoh nih, ada Avengers ya ini ya, tapi si Captain America sama Thanos-nya diganti panda gitu. Terus yang ini aku kurang tahu nih di dimensi film atau game apa ya. Kalau yang ini sih dia di anime Naruto nih. Jadi ini kayaknya Sasuke nggak sih? Jadi dia diganti sama panda gitu. Dan teman-teman cari em, serial TV atau film atau apapun yang teman-teman mungkin tahu atau suka, terus teman-teman ganti tokohnya pakai panda gitu kan. Bikin satu aja ya. Terus ditaruh di sama di platform tadi. Ini teman-teman bebas mau pakai ChatGPT, kalau misal ChatGPT-nya masih ada kuotanya juga bebas. Atau mau langsung pakai Makespace, jangan lupa diterjemahin ke bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya, kayak tugas nomor 3 deh. Untuk yang nomor 4-nya, selanjutnya itu bikin poster film. Jadi ini contoh-contoh poster film yang kita tahu ya. Ada film Inside Out, ada Avengers Endgame, terus ada Kung Fu Panda nih. Nah, teman-teman tugasnya adalah menjadi seorang pembuat poster. Tuh, jadi teman-teman diberi amanah untuk membuat poster dengan film baru sutradara ini. Jadi filmnya itu genrenya fantasi petualangan, terus tokoh utamanya itu namanya Alex.
Dia seorang gembala di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan ajaib yang misterius. Terus antagonisnya namanya penyihir Zorn. Terus alur ceritanya mengisahkan petualangan Alex dan kawan-kawan dalam mencari artefak untuk melawan penyihir. Nah, jadi teman-teman bikin tuh posternya tuh bebas, judulnya juga bebas. Terus karakternya mau dicantumin semua atau cuman si Alex sama penyihirnya juga bebas. Di sini ada di platformnya, teman-teman. Penjelasan itu udah ada di platformnya. Nah, ini sebelum nomor 2. Sini ada kayak nomor dokumen, nama dokumennya, logo dokumen. Sini udah ada penjelasannya tentang ada contohnya juga. Ya lama banget nih, kenapa nih? Teman-teman bisa lihat di situ. Aku nge-lag kah ya? Nah, ini ada contoh dari penyihir Zorn-nya, terus ada contoh jimatnya, terus ini aktor-aktornya, ini Alex dan teman-temannya nih. Gitu. Tapi nggak harus persis banget kok teman-teman mau pilih versi teman-teman. Yang penting masih, ya intinya adalah yang aku sampaikan tadi tuh. Nah, jadi intinya ada sebuah tokoh Alex, terus ada antagonisnya Zorn. Kalau mesin keluar karena baterainya tinggal. Oke, gitu. Oke, paham? Oke, Kak, paham. Sip. Silahkan dikerjakan platform nomor 2-nya sambil share screen. Permisi Kak, Ya, kenapa, Senan? mau nanya itu yang tadi yang aktivitas nomor satu aku kan belum upload gambarnya. Iya, Cara uploadnya gimana ya? coba share screen. Soalnya di sini kan bisanya link doang. Ada dua tuh logonya. Jadi satunya tuh kan dia dimasukin linknya di situ. Satunya tuh ada icon kayak paperclip gitu. Kamu tekan aja. Ini nanti bakal ke file. Oh iya ya, oke, makasih. Ada logonya. Ada. Oke. Miss, ini kalau kayak gini ya, Miss. Apa tuh? Save your current concept and parameter as formula for quick access. Coba klik aja save formula. Itu belum ganti pada ya si Doraemonnya ya. Coba. Oh, Padahal ini udah bener loh promnya. teman-temannya nggak ada, Miss. Coba kasih eh
jumlah temannya. Misal ada berapa tuh temannya jumlahnya ya? Coba dikasih berapa temannya gitu misal. Susah banget ya ini make space-nya. Nggak sesuai dari tadi nih. Nah, Oh, Nobita. harus teman-temannya kak dibuat semuanya, Miss. Enggak sih, misal Nobita sama siapa tuh satunya tuh yang cewek tuh gitu misal. Nggak usah semua. Nah, Shizuka gitu. Coba. Susah banget dia. Malah nggak jadi panda. Iya, coba Naila pakai ini aja deh Naila, ChatGPT-nya Naila. Kayak dari tadi make space-nya tidak sesuai, nggak ada yang bener ya. Coba pakai ChatGPT aja, kan soalnya tinggal 2 tuh, kayak cukup deh. Kalau pakai ChatGPT, pakai bahasa Indonesia aja. Nah, langsung buat gambar Doraemon gitu. Diganti panda. Miss. Iya, siapa yang panggil barusan? Oh, Naila. Ya, ini tapi malah lebih parah lagi, Miss. Cuman gini doang. Coba-coba lihat. Ini udah new chat, Naila. Hmm. Coba-coba lihat promnya ke atas. Buatkan saya gambar ilustrasi produk Doraemon dan teman-teman tapi Doraemon Oh, dia ini takut melanggar hak cipta. Jadi karena si karakter Doraemon itu kan udah punyanya suatu label gitu ya. Jadi dia takut tuh boleh buat ilustrasi meniru mereka apalagi poster resminya dengan hanya mengganti Doraemon jadi panda itu dianggap. Nah, itu oke. Dia Tapi pakai bentar, tapi kalau kamu mau aku bisa buat alternatif aman dan keren. Ah, dia nggak bisa ya? Sebenarnya harusnya hmm. bisa sih. Coba ganti deh, jangan Doraemon deh. Naila, ada nggak kepikiran lain? Ada. Coba sebutin. Oh, Dia ini takut. belum siap. Iya, tapi harusnya sih, karena kan kita udah mengganti ini kan, tapi dia tetap nggak mau. Coba mungkin Frozen, Miss. Boleh, Tapi nggak nyambung kalau diganti sama panda. nggak apa-apa lah, Frozennya. Dia kena kena kutukannya si ini ya dia ya, menjadi panda kutukan dari yang apa tuh, yang batu-batu tuh. Ini Upin Ipin apa ini? Zaza? Nggak tahu kan tontonan favorit. Iya, maksudnya kenapa jadi Upin Ipinnya? Nggak tahu Tapi jadi aneh. Tapi ya, mendingan lah. Adalah bagus mendingan. Gimana ini Kak kiriminnya? Iya, Kiriminnya gimana?
Di kayak tadi tuh eh, saja pakai mouse atau pakai touchpad. Pakai mouse ya. Kalau pakai mouse coba diklik klik kanan nih di sini. Di gambarnya klik kanan. X dulu. Nah, pas gambarnya masih belum diiniin. Nah, di sini klik kanannya. Bisa nggak? Apa ya teman-teman ya? Selain klik kanan ya, teman-teman klik apa sih tadi pas download di Backspace-nya teman-teman? Bisa bantu nggak? Setahu aku sih klik kanan ya. Titik dua, Miss. Ini aku pakai mouse jadi kayak gini. Iya, di klik kanan nggak bisa gambarnya. Coba yang di sini di klik kanannya. Ya bisa ya? Hmm. Ntar X dulu. X dulu saja. Ini aku nggak jadi, Miss. Coba diarahin ke sininya saja. Ke gambarnya. Diarahin ke gambar ini. Sorry, search. Ini kok masih itu ya? Nah, diarahin. Nah, itu save coba. Nah, itu ada titik tiga tuh. Titik tiga nih. Oh, I love you. Nah, yang download. Nah, terus dikirim di platform ya. Itu ada icon nih. Sip. Gimana, Naila? Jadi Ini nggak? pas diganti malah jadi nggak jadi gambarnya, Miss. Bentar, bentar. Oh, kamu pause screen kamu. Oh ya, lupa. Coba ulang sessionnya, Miss. Iya. Oh, no, jangan, jangan, jangan. Dan, Miss. Coba di. Nah, itu tuh. Nah, akhirnya, akhir, akhirnya Frozennya menjadi panda. Tadi mintanya Olafnya, Miss, bukan Frozen. Oh iya, Iya. ya udahlah. Setidaknya udah jadi ya. Dengan tema yang Frozen diganti sama panda. Gak apa-apa lah itu aja. Iya. Di save image. Save. Jangan. Ah, tuh. Nah, di save. Aneh banget padahal Frozen itu juga film tapi dia bikinnya mau. Kalau Doraemon dia gak mau bikin. Ya. Oke, Mas, udah, Mas. Nah, di centangnya diklik. Jangan. Oke, lanjut yang nomor 2 ya, Naila ya. Bikin Ya, poster. Miss. Teman-teman yang lain bisa? Bisa, Kak. Oke. Nah, itu minta untuk buatkan prompt untuk generate gambar poster tersebut gitu. Coba saja. Apakah? Buat prompt untuk generate gambar poster tersebut. Buatkan prompt untuk generate gambar poster tersebut.
Nah, itu di copy, ditaruh di make space-nya. Tuh, laptop kamu sedikit lagi habis baterainya. Saya nanti kamu tiba-tiba keluar Zoom nanti kamu. Aku izin ambil casannya di bawah bentar ya. Oke. Naila, Naila langsung aja ke soal di platformnya. Terus Naila copy itu yang di sebelum nomor 2, terus taruh di ChatGPT. Ya, Miss. Terus minta untuk buatkan eh, prompt untuk pembuatan gambar film tersebut gitu. Poster film tersebut. Miss. Ini kopi semua kan, Miss? Yang tulisannya aja tuh. Heeh. Nah itu dari uraian plotnya sampai karakter utamanya di copy. Nah gitu aja. Terus taruh di ChatGPT. Ah, oh, nah ini jadi begini aku udah selesai nih. Wih, sip sip. Apa tadi, Miss? Perintahnya, Miss? Buatkan saya langsung aja ya di situ coba buatkan saya eh, poster film tentang film tersebut. Nah, itu coba dipilih aja deh. Terus suruh pilih sama ChatGPT gayanya, terus apanya tadi tuh fokus gambarnya, bebas pilih yang mana deh.
Masih banyak banget pilihannya, Miss. Gak siap-siap. Dia suruh kamu bikin judulnya. Coba itu nggak apa, legenda jimat terakhir gitu. Kamu klik, kamu ketik. Banyak permintaan banget dia. Heeh. Dah kirim. Ntar masih loading tuh. Kok lama ya, Mas? Iya, ini masih loading nih, Lid. Nih. Sabar, tunggu ya. Lama banget. Nah, tuh. Sesuai nggak sama yang Naila mau tadi pas ditulisin? Oh, lumayan. Oke, boleh di-download tuh, dikirim di platform. Shannon sama Siva Nabila bisa. Bisa, Kak. Ini gambarnya agak lama di prosesnya. Oke. Pakai apa sih? Pakai ChatGPT atau Maxspace? Pakai Backspace, tapi ya loadingnya lama. Oke. Ya, dia. Hmm. Ya.
Oke, teman-teman, kita balik lagi ke Zoom. Kita kesimpulan dulu ya. Dari hari ini kita belajar apa? Belajar meng-create image, Miss. Ya, jadi kita tadi belajar create image pakai ChatGPT atau pakai Backspace ya. Oke, minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama. Minggu depan kita masih bikin gambar, tapi kita bikin lokasi atau lingkungan dari game Twine kita. Tuh, jadi pastikan lagi minggu depan game Twine-nya ada ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang, teman-teman. Tapi Yang